Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Salam sehat. Apa kabar kalian semua hari ini? Ibu harapkan kalian pada baik, selalu sehat dan tetap semangat. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, sekarang simak penjelasan Ibu berikut ini. Kita masuk mata pelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran 1. Buka buku tema halaman 62 sampai dengan 64 dengan materi tokoh-tokoh dalam cerita fiksi Roro Jonggrang. Perhatikan cerita fiksi yang berjudul Roro Jonggrang pada buku tema halaman 62 sampai dengan 63. Nah, anak-anak, Ibu harapkan kalian untuk membaca cerita yang berjudul Roro Jonggrang pada buku tema halaman 62 sampai dengan 63. Ibu ingatkan kembali apa itu cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita khayalan yang tidak terjadi sebenarnya. Cerita Roro Jonggrang termasuk cerita rakyat berjenis legenda. Nah, cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Cerita Roro Jonggrang menjelaskan asal mula beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Sewu, Candi Prambanan, dan Candi Situs Ratu Baka. Berikut Ibu tuliskan peta konsep tokoh pada cerita Roro Jonggrang. Yang pertama, tokoh yang ada dalam cerita Roro Jonggrang adalah Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, Raja Prambanan, Bisumi, Jin, dan para dayang. Berikut yang kedua, tokoh utama yang selalu muncul pada keseluruhan cerita adalah Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ini merupakan putri Raja Kerajaan Baka. Dan tokoh yang kedua adalah Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso adalah seorang kesatria dari Kerajaan Pengging. Selanjutnya yang ketiga, tokoh tambahan hanya muncul pada saat adegan-adegan tertentu saja. Tokoh tambahannya adalah Raja Prambanan, Bisumi, Jin, dan para dayang. Selanjutnya yang keempat, tokoh protagonis atau tokoh baik hati dalam cerita Roro Jonggrang adalah Bisumi dan para dayang. Dan yang terakhir, yang kelima, tokoh antagonis atau tokoh jahat dalam cerita Roro Jonggrang adalah Bandung Bondowoso dan para jin. Berikut kita masuk di pembelajaran 2, mata pelajaran yang sama bahasa Indonesia. Buka buku tema halaman 76 sampai 78. Kalau tadi kita membicarakan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi Roro Jonggrang, sekarang kita membicarakan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi terjadinya Selat Bali. Perhatikan cerita fiksi yang berjudul Terjadinya Selat Bali pada buku tema halaman 76 sampai 78. Nah, Ibu harapkan kalian semua untuk membaca cerita tersebut pada buku tema halaman 76 sampai dengan 78. Cerita Selat Bali termasuk cerita rakyat berjenis legenda. Ibu jelaskan apa itu legenda. Legenda adalah
cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul yang terjadi di suatu daerah atau tempat. Cerita terjadinya Selat Bali menjelaskan asal-usul Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dan Jawa. Nah, cerita rakyat ini berasal dari daerah Bali. Berikut Ibu tuliskan peta konsep tokoh pada cerita terjadinya Selat Bali. Yang pertama, tokoh yang ada dalam cerita terjadinya Selat Bali adalah Manik Angkaran, Sidi Mantra, dan Naga Besuki. Selanjutnya yang kedua, tokoh utama yang selalu muncul pada keseluruhan cerita adalah Sidi Mantra dan Manik Angkaran. Yang ketiga, tokoh tambahan atau yang hanya muncul pada saat adegan-adegan tertentu saja adalah Naga Besuki. Berikut yang keempat, tokoh protagonis atau tokoh yang baik hati dalam cerita terjadinya Selat Bali adalah Naga Besuki. Dan yang terakhir, yang kelima, tokoh antagonis atau tokoh jahat dalam cerita terjadinya Selat Bali adalah Manik Angkeran. Demikian penjelasan Ibu mata pelajaran Bahasa Indonesia di pembelajaran 1 tentang tokoh-tokoh dalam cerita fiksi Roro Jonggrang, dan di pembelajaran 2 mata pelajaran yang sama Bahasa Indonesia tentang tokoh-tokoh dalam cerita fiksi terjadinya Selat Bali. Semoga pembelajaran ini bermanfaat.